Selamat pagi semuanya. Hari ini saya dan keluarga pengen jalan-jalan ke Jangkar Eco Park yang ada di Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Nah, perjalanan menuju ke Sukamakmur atau Jangkar Eco Park itu melalui Jalan Raya Jonggol. Nah, nanti di sini kita terus ke arah Jonggol. Nah, ini belok kanan ada tulisan Bogor Tegar Beriman, kita lurus terus. Nah, ini jalan raya menuju ke arah Sukamakmur. Jalanan memang cukup halus lah ya, sudah dicor dan juga melalui jalan-jalan pegunungan yang indah terlihatnya. Banyak sekali pemandangan yang bisa kita lihat di sini, pegunungan dan rumah-rumah makan di pinggir-pinggir jalan. Perjalanan memang cukup enak dilihatnya, nyaman, jadi cukup santai kita jalan ke sini. Ini sudah kita sampai di Jangkar Eco Park yang berada di Sukamakmur, Bogor. Informasinya di sini banyak sekali permainan yang ada di dalam areanya. Ada kolam renang, ada bebek-bebekan, ada buat off-road juga ada, jeep maupun mobil komodo. Nah, kita sudah check in di depan tiketnya ada tiket, nanti kita langsung masuk diantar oleh penjaganya ke tempat villa kita menginap. Nah, kita masuk ke areanya. Di sini terlihat di sebelah kiri itu ada kolam renang. Nah, sepanjang jalan ini tuh banyak sekali terlihat ada kolam renang, ada kelihatan tanaman-tanaman dan juga sangat sejuk sebenarnya. Jadi area itu banyak sekali dipenuhi tanaman-tanaman yang cukup rindang lah ya. Jadi cukup aman. Kita sudah mau masuk ke area villa yang sudah kita sewa. Nama villa yang kita sewa adalah Villa Arjuna. Villa Arjuna. Nah, tapi sebelum ke villa tadi kita mau jalan-jalan ke bawah dulu, melihat-lihat villa-villa yang lainnya. Ini ada Villa Lumbung di sini. Emang halamannya cukup luas dan area juga cukup luas sekali ya. Nah, ini kita sebelum masuk check out jam 2 siang kita ke musolahnya dulu yang ada di dekat resepsionis atau pintu masuk tadi. Musolahnya cukup besar sekali dan cukup bersih ya, jadi enaklah untuk sholat di area musola yang ada di Jangkar Eco Park ini. Nah, ini ruangan dalam musolahnya cukup luas dan cukup terang sih kalau malam hari. Nah, ini kita lihat ke pinggir samping musolanya terlihat ada kolam ikan ya, ada kolam ikan yang kalau kita lihat itu ikannya cukup besar-besar sekali. Ikannya itu ikan nila atau ikan mujair lah ngomongnya. Nah, ini sudah karena belum masuk check in jam 2 siang, jadi kita jalan-jalan di area deket resepsionisnya lah. Jadi di sini ada kolam renang, ada kafenya itu kita sebut buat untuk makan-makan lah ya. Jadi kalau kita mau banyak keluarga makan siang atau makan malam itu bisa di kafe ini. Jadi ini tuh disebut restoran lah, kafe atau restoran lah tempatnya ini. Nah, ini area peta mapnya yang ada di area Jangkar Eco Park yang cukup luas banget tempatnya. Itu tadi kita sudah dianterin ke Villa Arjuna, tempatnya kita dikasih tahu. Nanti kita tinggal jalan saja ke sana ketika sudah mendapatkan kunci untuk check in jam 2 siang.
Nah, kalau deket resepsionis juga ada jembatan tuh, jembatan yang bisa terhubung melewati kali. Kita bisa lihat kali yang ada di bawah jembatan ini. Sebenarnya kalinya itu juga banyak airnya kalau pas lagi musim hujan. Nah, ini juga kita lihat ada empang ikan lah ya. Ikan isinya juga banyak, besar-besar dia, ikan nila. Dan ini juga ada air terjun yang kita anggap pemandangannya ada buaya juga itu, tapi buayanya nggak hidup sih ya, buayanya itu cuman patung, jadi cukup kaget juga sih tadi kemarin kita lihat ada buaya di situ. Nah, ini kita coba muter-muter jalan kaki, lihat-lihat sekeliling di area jembatan, karena memang kita datang ke sini belum waktu untuk check in. Jadi check in itu jam 2 siang, kita datang jam 11-an aja. Jadi belum waktunya check in, jadi harus jalan-jalan dulu ke area-area sekitar. Nah, ini kita sudah mulai check in jam 2 siang. Ini kamarnya Villa Arjuna. Kita villa tour dulu di Villa Arjuna. Nah, ini ruang tamunya, kebetulan kita berenam, jadi kita ada extra bed 2 tambahan. Ada televisinya yang smart TV, ada ruang tamunya. Nah, ini kita sewa extra bed 2 karena kita berenam totalnya. Terus ini juga kita lihat ada dapurnya, ada lemari esnya. Di sini toiletnya cukup bersih, ada water heater juga. Nah, ini kamarnya ada 2 sebenarnya, kamarnya cukup luas. Dan ini kamar kedua ya cukup luas banget ya, jadi kalau naruh extra bed di dalam juga bisa sebenarnya. Nah, ini kita sudah mau, anak saya mau berenang, jadi kita mau coba bukan berenang ya, kita mau coba untuk naik jeep, karena jeep itu off-road, melewati batu-batuan, sawah juga sih sebenarnya. Jadi penyewaan jeep itu untuk satu mobilnya isi 3 orang, harganya 300.000. Ada kalau bisa kita mau berlima juga bisa, satu jeep isi 5 orang, harganya 400.000 yang jeepnya long. Kalau yang jeep kecil buat 3 orang itu harganya 300.000. Jadi kita berjalan ke bawah ke tempat yang resepsionis tadi, tiket untuk membeli tiket buat naik jeep. Nah, kita jalan-jalan di sekitar Jakarta Kopak, sangat sepi ya, karena memang kita datang tuh di hari Jumat. Karena hari Jumat itu sebenarnya udah masuk weekend ya, tapi kelihatan masih sepi. Jadi mungkin ramainya di hari Sabtu dan Minggu. Nah, ini area sekitar kolam renang, ada kolam renang anak dan ada juga kolam renang yang dewasa. Kolam renang anak itu banyak permainannya juga. Nah, ini kita sudah sampai di depan, sudah beli tiket untuk naik jeep. Kita pesen 2, jadi bertiga. Jadi satu jeep itu 3 orang. Nah, kita jalan-jalan off-road mengitari area Jangkar Ekopark itu menggunakan jeep. Nah, jangan lupa kita harus jaga safety, menggunakan helm, dan juga harus mengikuti arahan-arahan dari drivernya si jeep tersebut, karena juga untuk menjaga keselamatan kita setelah bermain di area jeep, karena memang petualangannya cukup bahaya gitu. Jadi kita harus berhati-hati sekali. Jadi pegangan yang kuat, jangan sampai kita terpental atau keluar dari mobil ya. Karena memang di area sekitar Jangkar Ekopark itu jalannya cukup ekstrim, ada batu-batuan, ada lumpur, dan jalannya juga tidak rata. Jadi
cukup ekstrim bagi kita untuk di jalan-jalan yang dilalui oleh mobil jeep tersebut. Nah, sampai goyang-goyang dan teriak-teriak gitu. Karena memang jalanannya cukup ekstrim banget gitu ya. Jadi harus benar sangat hati-hati sekali pegangannya. Nah, ini sebenarnya kita pertama kali jalan naik jeep itu di luar seberangnya Jangkar Eco Park, karena memang itu juga miliknya area Jangkar Eco Park yang dikhususkan untuk area off-road jeep yang kita sewa. Nanti setelah dari area depan Jangkar Eco Park itu nanti kita nggak lama, kira-kira sekitar 10 atau kira-kira 10 menit lah ya. Di situ nanti kita masuk ke dalam Jangkar Eco Parknya. Melalui Jangkar Eco Park nanti ke arah belakang itu nanti sampai ke arah sawah-sawah gitu, atau ada kali lah, batu-batuan, sehingga lebih ekstrim lagi. Nah, ini supirnya bingung karena jalanannya susah, jadi sempat berhenti dulu karena jalanannya sangat ekstrim banget. Nah, ini kita sudah masuk ke Jangkar Eco Park dari depan tadi untuk melalui jalan-jalan di area belakang Jangkar Eco Park. Ini ada kolam renang, memang sangat sepi karena kita naik jeepnya itu jam 5 sore, karena memang sebenarnya penutupan bermain jeep itu di jam 6 sore. Jadi setelah jam 6 tidak ada lagi order untuk melakukan off-road dengan jeep. Nah, ini melalui jalanan belakang Jangkar Eco Park ya, jalannya masih halus dicor gitu ya, nanti sampai di belakang baru terlihat. Nah, ini sebelah kiri banyak sekali apiari, pohon-pohon, binatang-binatang yang bisa kita lihat untuk anak-anak kita. Kalau anak-anaknya di bawah ya 7 tahun bisa melihat binatang-binatang yang ada di area Jangkar Eco Park di bagian belakang. Semuanya gratis. Tadi ongkos tiket masuk kalau kita tidak menginap itu 40.000 per orang. Itu sudah bebas kolam renang dan melihat pemandangan yang ada di dalam Jangkar Eco Park. Tapi kalau kita menginap di villanya itu masuknya gratis gitu ya. Jadi masuknya udah free tiket masuk. Jadi kita tidak perlu beli tiket lagi, tinggal nanti diantar ke villanya. Tapi untuk naik jeep ya kita harus bayar beberapa harga di dalam, nanti bisa kita lihat di tiketingnya harganya berapa aja. Bisa lihat ini di deskripsi yang saya tulis di bagian bawah. Nah, ini udah mulai jalanannya ekstrim di bagian belakang Jangkar Eco Park. Itu jalanan sudah berbatu-batuan dan juga ada lumpur-lumpur. Kadang sama supirnya dibelok-belokin sehingga banyak bergoyang-goyang, sehingga bisa kalau nggak pegangan kencang itu bisa keluar dari jeepnya, bahaya sekali. Jadi bagi anak-anak kecil yang mau naik, mendingan disarankan jangan naik yang inilah. Mungkin umur 12 tahun ke atas itu sudah diperbolehkan karena sudah bisa memegang erat besi-besi yang ada di jeep mobil tersebut. Nah, ini sudah masuk ke dalam area belakang Jangkar Eco Park yang off-road rutenya. Jadi di sini rutenya cukup sangat ekstrim. Nantinya ada kelihatan air, kubangan air, memang sangat kotor nantinya baju kita. Jadi disarankan pada saat mau naik jeep itu menggunakan baju atau celana yang tidak berwarna putih, karena nanti bajunya kotor sama si abang supirnya itu. Pada saat di kubangan itu dia ngebut gitu, jadi diciprat-cipratin ke arah mobil yang satunya lagi. Jadi badan kita, baju-baju kita bisa kotor.
Nah ini nih kubangannya. Nah kita mau diserodotin sama, mau dicipratin sama si air kubangan tersebut. Jadi bajunya itu bisa kotor, jadi hati-hati jangan. Kita kemarin ke sini menggunakan baju yang berwarna putih sehingga rada kotor, jadi bajunya kena cipratan-cipratan lumpur-lumpur tadi. Nah kita di sini ini cukup enak melihat ada sunsitnya ada, kelihatan matahari terbenam di daerah kali-kali yang ada di bawah di Jangkar Eco Park. Nah ini nih, iya lu seru juga ini, sampai kameranya aja kena cipratan kolam lumpur, jadi kamera handphonenya kena cipratan, jadi ada buram gitu. Pokoknya ekstrim lah, lumayan gitu. Jadi menguji adrenalin kita di daerah Jangkar Eco Park yang bagian belakang gitu. Nah ini banyak juga orang-orang yang naik jeep setelah kita juga, barengan kita juga banyak orang yang naik jeep. Nah ini nih, iya lu, jadi lumpurnya itu ngebutin sama si abang supirnya, jadi kelihatan kena kotor-kotorannya, baju-baju kita bisa kotor gitu ya. Makanya disarankan nanti kalau kesini menggunakan baju yang tidak putih, karena saya tidak tahu, jadi kami menggunakan baju putih. Ya cukup kotor ya, nanti kita cucinya harus pakai putih, biarin kembali putih lagi. Nah di sini pemandangannya juga enak, banyak pegunungan sisi kiri sisi kanan, terus di atas sana kelihatan ada sunsetnya, matahari terbenam. Karena emang yang ideal itu enak sore hari, karena kalau siang panas, pagi juga belum buka gitu, dibukanya itu sekitar jam 10 siang untuk jeepnya. Jadi disarankan enakan tuh habis asar, sore-sore, jadi nanti ketemu sunset yang ada di belakang Jangkar Eco Park di area kali-kali. Itu juga kalau nggak hujan. Kalau hujan ya belum beruntung untuk melihat sunset yang ada di belakang Jangkar Eco Park. Nah di sini sebenarnya ada kali-kali yang banyak bebatuan, tapi karena dulu pernah terjadi banjir bandang dari Cipamingkis, sehingga batu-batuannya itu sampai masuk ke area-area persawahan. Jadi ini tuh sebenarnya area persawahan yang sudah diisi oleh batu-batu yang kena banjir bandang. Sedangkan area kalinya itu ada di sebelah kanan, nggak salah. Yang sebelah kanan yang khusus kali yang masih ada air kecil-kecilnya. Tapi kita tidak datang ke sana karena agak jauh. Jadi mobilnya itu tidak bisa sampai ke kali yang ada airnya. Jadi kita hanya main di bekas sawah yang banyak batu-batunya. Itu ada sunset kelihatan jelas di sore hari. Nah ini area-area yang untuk kita off-road naik jeep di daerah belakang. Nah itu juga ada gunung-gunung, kelihatan pemandangannya enak lah di sini, adem gitu ya. Nah di sini kita juga dipoto sama, divideoin sama tim supirnya, jadi mereka juga bisa videoin kita gitu ya, tidak susah. Karena sebelumnya kita ngambil foto satu-satu, ternyata supirnya bisa membuat video maupun foto-foto yang estetik untuk kita semua. Nah ini sudah pagi hari kita mau berenang ke area kolam renang. Nanti masuknya lewat yang pintu depan tadi yang sebelum di area resepsionis. Nanti kita masuknya bawa tiket. Jangan lupa tiketnya, karena kalau menginap itu kan tiketnya langsung dikasih. Tapi kalau tidak menginap juga sama sih, tiketnya dikasih. Tapi begitu kita lupa kalau nginep, datang berenang aja, ternyata nggak boleh, harus membawa tiket untuk masuk ke kolam renang. Karena aksesnya itu semua ditutup, dikunci, yang ada pagar-pagar
nggak boleh manjat, jadi harus lewat pintu depan yang ada pintu masuk untuk kolam renang. Nah, lewat sini samping kiri. Nah, ini samping kirinya itu ada resepsionis dan juga restoran untuk kita kalau makan malam. Restoran itu dibuka dari jam 11 sampai jam 22 atau jam 10 malam. Nah, kita udah masuk ke area kolam renang. Nah, ini nanti si tiketnya dipotong dulu. Nah, kita bertiga karena kalau ibu-ibunya itu males kali berenang. Jadi dia cuman di kamar aja sampai nanti check out. Nah, ini kita masuk ke area kolam renang. Ini kolam renang anak-anak yang ada perosotannya juga, dan juga ada itunya air yang cipratan ya, tumpahan ciprat. Nah, ini kita sudah masuk ke area kolam renang yang untuk dewasa. Itu kedalamannya ada yang 150 nggak salah ya, sampai ke 2,5 meter. Yang di sini sih cuman 130 cm sih. Kalau yang paling ujung sana nanti ada 2,5 meter, cukup dalam, sehingga bagi anak-anak disarankan tidak sampai ke ujung sana, karena ujung sana itu dalamnya 2,5 meter. Nah, ini si kembar sedang pemanasan dulu sebelum nyebur ke area kolam renangnya. Nah, yang sebelah sana tuh di ujung sana itu cukup dalam 2,5 meter, jadi disarankan untuk anak-anak itu hati-hati, harus dijagain jangan sampai dia masuk ke dalam kolam yang 2,5 meter. Nah, ini lagi olahraga, si kembarnya siap nanti nyemplung ke dalam air. Nah, di sekitar kolam renang itu kita lihat dari atas itu banyak banget view-viewnya ya, ada gunung kelihatan jelas, ada pemandangan kelihatan villa-villanya. Jadi memang cukup nyaman lah di sini sebenarnya kalau kita ingin sama keluarga, berwisata atau berliburan sama keluarga. Nah, di sini tuh di dekat samping kolam renang itu ada villa yang kecil-kecil yang isinya cuma 1 kamar. Jadi kita bisa nginep di situ yang 1 kamar. Untuk harganya nanti, nah sana villa yang besar-besar, yang kita juga nginepnya di villa yang agak besar-besar sana, Villa Arjuna, Villa Kresna, dan segala macam-macam. Itu villa yang besar semua, ada yang sampai 10 kamar, ada yang 8 kamar, 6 kamar, dan 2 kamar gitu ya. Kalau yang tadi saya view itu 1 kamar. Nah, ini untuk yang di samping kiri saya ini yang paling ujung itu kedalamannya sampai 2,1, kalau yang anak-anak 1,3 meter, kalau yang paling dalam itu 2,5 meter. Nah, itu juga ada pembatasnya agar anak-anak yang usianya mungkin masih SMP yang tingginya 150 meter itu disarankan tidak boleh sampai ke yang 2,5 meter. Di sini juga ada penjaga kolam renangnya, standby dia di samping situ, sehingga bagi anak-anak yang berenangnya nanti ke arah yang 2,5 meter, makin nanti disuruh kembali ke yang anak-anak kecil itu. Nah, ini saya muter-muter untuk ngecek kolam renangnya dan juga sambil olahraga. Nah, ini foto-foto kita ketika sedang jeep, off-road dengan jeep itu, jadi pemandangan sangat enak sekali dan cukup enjoy bagi kita. Oke, itu aja, terima kasih.